Kenapa kita penting memahami harta haram? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan kepada kita akan datang satu zaman di mana zaman itu nanti orang sudah tidak lagi peduli dengan harta yang didapati apakah sumbernya halal ataukah haram. Jadi Nabi sudah menyampaikan kepada kita akan datang satu zaman orang itu sudah nggak ada pedulinya lagi. Yang penting iso mangan. Apa dari harta halal, apa harta haram, yang penting saya bisa makan. Orang nggak peduli lagi dengan halal haram dalam masalah harta. Dan ini yang sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh akan datang satu hari, satu masa, la yubalil mar'u bima akhadal mal. Manusia tidak lagi peduli dengan harta yang dia ambil, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Jadi zaman seperti ini pasti akan datang. Ya, kira-kira sudah terjadi dereng nih kados ngeten iki. Ya, mungkin sudah terjadi. Orang sekarang punya slogan, ya, mencari yang haram saja sulit, apalagi mencari yang halal. Ini kalau kita kembali kepada bab akidah, maka orang yang kemudian meyakini ucapan seperti ini berarti imannya lemah, bahkan bisa jadi nggak punya iman, ya. Iya kan? Coba kalau orang mengatakan sekarang itu loh mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Padahal hal yang halal itu tentu Allah lebih berikan jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang haram. Mestinya kita lebih mudah mencari yang halal daripada yang haram. Untuk itu zaman seperti ini pasti terjadi. Dan sebabnya apa? Karena orang sudah tidak lagi bisa membedakan mana halal mana haram. Orang sudah dikuasai oleh nafsunya gitu ya. Sehingga yang penting bisa makan, yang penting bisa hidup tanpa perhatian lagi. Ini dia cara halal atau haram nggak peduli. Milik orang lain diambil, ya, milik orang lain dicuri. Kadang juga sudah hilang rasa malunya, nggak ada lagi rasa malunya, nggak ada lagi rasa takutnya atas pertanggungjawaban harta yang dia akan pertanggungjawabkan. Kadang-kadang mencuri ditangkap, ya, dimasukkan penjara, keluar penjara gitu tambah pinter kan. Mencuri lagi tidak ada taubatnya. Dan zaman seperti itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti terjadi. Akan datang zaman orang tidak lagi memperhatikan halal haram dalam apa yang didapatinya. Kemudian jemaah dirahmati Allah, kenapa kita perlu belajar memahami harta haram ini supaya kita tidak terjerumus kepada harta haram itu. Orang itu kalau memahami ilmu pasti dia lebih hati-hati. Oh ini boleh, oh ini tidak boleh. Pasti dia akan menjaga dirinya supaya tidak masuk pada perkara yang tidak boleh. Sehingga ada satu pepatah Arab mengatakan, araftu syarra la lisyarri lakin litauqihi wa man la ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi atau yaqa'u fihi. Jadi pepatah Arab ini mengatakan, saya mengenali keburukan bukan untuk diamalkan. Wa man la ya'rifu syarra, barang siapa ya yang tidak mengetahui keburukan dari sesuatu yang baik, ya kaufi, pasti dia akan terjerumus kepada keburukan tersebut. Jadi kita belajar harta haram itu supaya kita mengetahui, oh ini haram, ini dilarang. Kemudian kita supaya bisa menghindari perkara haram tersebut. Dan orang yang tidak mengetahui akan satu hal yang buruk dari sesuatu yang baik, pasti dia akan terjerumus pada sesuatu yang buruk tadi. Ya. Makanya kita penting memahami halal haram itu supaya kita tidak terjerumus pada perkara yang haram. Nah, untuk itu nanti kita diperintahkan ya untuk belajar harta haram ini.
Sisi yang lain jemaah rahmati Allah, kita diperintahkan dalam agama ini untuk mencari harta yang halal. Kita diperintahkan dalam agama ini untuk mencari harta dengan cara yang halal. Sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15, Allah berfirman, "Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini mudah bagimu. Wamshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya. Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kamu akan kembali atau dibangkitkan. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kita diperintahkan dalam ayat ini untuk mencari makan dengan cara yang halal, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan pujiannya kepada orang-orang soleh yang memanfaatkan hartanya secara baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, ya. Nabi berkata, "Wahai Amr, sesungguhnya sebaik-baik harta adalah harta yang soleh, harta yang baik yang dimiliki oleh orang laki-laki yang soleh." Maknanya orang soleh ini mendapati hartanya dengan cara halal, kemudian dia gunakan harta ini juga untuk kebaikan-kebaikan. Untuk itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memuji orang yang bekerja meskipun seolah pekerjaannya ini dianggap remeh oleh orang lain, tapi halal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji orang tersebut dibandingkan dengan orang yang mendapati hartanya bertumpuk-tumpuk banyak, ya, tapi didapati dengan cara yang haram. Misalnya dalam sebuah riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "La ayyakhudha ahadukum hablahu fayati bihusmatil khotabi ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu ammana'ahu." Nabi bersabda, sekiranya ada salah satu di antara kalian mengambil beberapa kutas talinya, dia ambil tali yang dia miliki, kemudian dia pergi ke gunung, dia pergi ke tempat-tempat untuk mencari kayu bakar. Dengan kayu bakar ini dia pikul di pundaknya, kemudian dia jual kepada orang lain sehingga dia dapat uang dari penjualan kayu bakar tersebut. Fayakuffahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nas. Maka itu jauh lebih baik, ya. Nah, kemudian dengan hasil itu Allah cukupkan baginya dengan menjual kayu bakar tadi, kemudian dia bisa mendapati uang untuk mencukupi kebutuhannya, meskipun kadang-kadang juga enggak cukup sempurna, enggak cukup 100%, gitu. Itu lebih baik baginya dibandingkan dengan harus meminta-minta kepada orang lain, entah diberi maupun tidak diberi. Jadi orang yang bekerja, meskipun pekerjaan ini seolah-olah dikatakan ini pekerja kasar, Nabi sampai mengibaratkan orang yang mengambil talinya, kemudian dia gunakan untuk mengikat kayu bakar setelah dia cari di hutan, di gunung-gunung, dibawa ke pasar, dia jual kayu bakar tersebut, harganya mungkin juga enggak mahal. Ini jauh lebih baik bagi orang tersebut dibandingkan dia harus dengan minta-minta kepada orang lain. Jadi maknanya mencari harta yang halal. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memuji orang seperti itu.